Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Suci Widiarti, NIM 2515401067. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perkemihan. Selamat menyaksikan. Anatomi ginjal terdiri dari korteks renalis, basis piramida renalis, kapsula renalis, papilla renalis, medulla renalis, calyx minor renalis, calyx major renalis, pelvis renalis, dan ureter. Nefron terdiri atas corpus renalis dan tubulus renalis. Corpus renalis merupakan sel ginjal yang terdiri atas dua struktur, yaitu glomerulus dan kapsul Bowman. Tubulus renalis merupakan serangkaian tabung yang mengelilingi kapsul Bowman menuju tubulus collectivus, terdiri dari tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus. Pembentukan urin, ginjal memproduksi urin yang mengandung zat sisa metabolik dan mengatur komposisi cairan tubuh melalui 3 proses utama. Yang pertama, filtrasi, yang kedua, reabsorpsi, dan yang ketiga, augmentasi atau sekresi. Filtrasi diawali oleh penyaringan darah yang memasuki ginjal dari pembuluh darah. Berlangsung di badan Mapiji, glomerulus menyaring darah dengan menahan protein. Zat yang masih dapat melalui penyaringan ini adalah garam, ion anorganik atau natrium, kalium, kalsium, magnesium, fosfat, bikarbonat, klorida, glukosa, asam amino, urea, dan amonia. Sekitar 20% darah melewati ginjal untuk disaring. Kemudian, hasil filtrasi merupakan produk urin primer yang disimpan di kapsula Bowman atau kantong pelindung yang nantinya akan disalurkan ke tubulus contortus proximal. Selanjutnya yaitu reabsorpsi. Urin primer yang disalurkan ke tubulus contortus proximal akan diserap kembali oleh tubulus ini. Zat-zat seperti air, glukosa, asam amino, natrium, fosfat, atau ion-ion diserap kembali ke aliran darah yang mengelilingi tubulus. Hasil dari penyerapan kembali ini adalah urin sekunder atau filtrat tubulus. Urin sekunder akan masuk ke lengkung Henle. Pada saat melewati lengkung Henle, descendant, air berosmosis keluar, sehingga volume urin sekunder menurun dan menjadi pekat. Bagian ini berfungsi untuk menyerap kalium, klorida, magnesium, dan natrium ke dalam darah. Sampai di sini, proses menghasilkan urin sekunder atau air, urea, garam, pigmen, empedu atau urobilin, dan terakhir yaitu augmentasi, merupakan tahap akhir dalam proses pembentukan urin. Urin sekunder, misalnya air, urea, garam, pigmen, empedu atau urobilin dari tubulus contortus proximal akan melewati tubulus contortus distal. Proses ini ditandai dengan dikeluarkannya beberapa zat seperti keratinin dan ion hidrogen, tujuannya untuk menjaga keseimbangan asam basa atau pH tubuh. Bagian ginjal ini juga menyerap lebih banyak natrium ke dalam darah, kalsium, klorida, serta air sesuai kebutuhan untuk menghasilkan urin pada konsentrasi yang menjaga homeostatis cairan tubuh. Pada saat ini terjadi proses augmentasi atau penambahan zat sisa seperti urea, vitamin, obat, hormon, kalium, hidrogen. Urin sekunder akan turun menuju tubulus collectivus, selanjutnya direabsorpsi ion kalsium dan tempat menampung urin dari berbagai nefron, kemudian menghantarnya ke pelvis renalis, mengalir ke ureter dan kandung kemih. Normalnya urin mengandung air, urea, atau limba yang berbentuk saat protein dipecah. Urokrom atau darah berpigmen yang membuat warna kuning pada urin atau garam, kreatinin, dan amonia. Ginjal adalah organ penting yang berfungsi menyaring darah, menjaga keseimbangan cairan, serta membuang zat sisa metabolisme melalui urin. Struktur anatomi ginjal dan komponen nefron bekerja secara teratur melalui proses filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi untuk menghasilkan urin yang sesuai kebutuhan tubuh.
Pemahaman mengenai fungsi ginjal membantu kita menjaga kesehatan tubuh, terutama melalui pola hidup sehat dan menjaga hidrasi. Baiklah, itulah penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Jika ada salah, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.